Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini Ibu akan membahas tentang bab baru nih. Judulnya stoikiometri. Nah, di stoikiometri ini kita akan mempelajari dua topik utama. Yang pertama hukum dasar kimia dan perhitungan kimia gitu. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan kimia, kita harus tahu dulu nih hukum-hukum yang mendasari untuk perhitungan kimia itu sendiri gitu. Hukum dasar kimia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, hukum perbandingan ganda. Yang keempat, hukum perbandingan volume. Dan yang kelima, hipotesis Avogadro gitu. Nah, sekarang kita masuk ke hukum yang pertama. Hukum yang pertama itu hukum kekekalan massa. Hukum ini dikemukakan oleh Anthony Laurent de Lavoisier atau tulisannya Lavoisier. Nah, menurut Lavoisier, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ibu berikan analogi. Jadi di sini ada larutan CaCl2 di tabung reaksi dan ada larutan Na2SO4 di Erlenmeyer. Dua larutan ini ditutup. Kan karena hukum kekekalan massa itu berlakunya untuk sistem tertutup gitu ya. Nah, setelah dia ditutup, dia ditimbang nih sebagai massa mula-mula atau massa sebelum reaksi gitu. Nah, setelah ditimbang ternyata beratnya itu 300,23 gram gitu. Kemudian dua larutan ini dicampurkan atau direaksikan dengan cara dimiringkan larutannya gitu. Nah, setelah itu dia akan membentuk produk atau menghasilkan zat baru gitu. Dia menghasilkan endapan putih CaSO4, ini yang bintik-bintik putih, dan larutan NaCl gitu. Nah, saat ditimbang ternyata hasilnya ini, produknya juga masanya 300,23 gram gitu. Nah, berdasarkan percobaan tadi, maka dapat dituliskan persamaan reaksinya. Dari CaCl2 dalam bentuk aquos ditambah Na2SO4 dalam bentuk aquos akan menghasilkan CaSO4 dalam bentuk solid atau padatan ditambah 2 NaCl dalam bentuk aquos gitu. Nah, hukum kekekalan massa itu kan tadi massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Berarti massa sebelum reaksinya itu kan si CaCl2 sama Na2SO4. Berarti jumlah dari massa CaCl2 dan Na2SO4 itu sama dengan massa CaSO4 ditambah massa NaCl. Nah, tadi kan massanya si CaCl2 sama Na2SO4 300,23 gram. Nah, ternyata massanya si CaSO4 dan NaCl juga sama nih. Sama-sama 300,23 gram. Gitu. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, logam besi bermassa 4 gram direaksikan dengan sulfur menghasilkan besi 2 sulfida. Jika massa sulfur yang digunakan 6 gram, berapakah gram massa besi 2 sulfida yang dihasilkan? Nah, kalau ada seperti ini, kita harus menuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu, gitu. Nah, di sini dia ada unsur apa aja? Dia ada unsur besi. Ini ada unsur besi. Ada besi. Terus dia juga ada sulfur. Nah, ada sulfur lalu dia menghasilkan besi 2 sulfida.
oksida. Gitu. Nah, persamaannya berarti Fe ditambah S menghasilkan FeS. Gitu. Nah, kemudian hukum kekekalan massa itu kan massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Nah, berarti kita tulis dulu nih, yang sebelum reaksi berarti kan si Fe sama sulfur ya. Nah, berarti kita tulis massa Fe ditambah massa S sama dengan massa FeS gitu. Lalu tinggal kita tuliskan nih. Di soal udah diketahui massa Fe-nya berapa? Massa Fe-nya 4 gram. Terus massa sulfurnya berapa? 6 gram. 6 gram. Berarti tinggal kita tulis 4 gram ditambah 6 gram sama dengan massa FeS. Karena massa FeS yang mau kita cari. Gitu. Nah, terus kita jumlah nih si massa sebelum reaksi. Ternyata menghasilkan 10 gram. Nah, karena massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi, berarti massa FeS juga 10 gram. Gitu. Sekarang contoh soal yang kedua. Sebanyak 18 gram glukosa dibakar dengan oksigen menghasilkan 26,4 gram gas karbon dioksida dan 10,8 gram uap air. Berapakah gram oksigen yang bereaksi pada pembakaran tersebut? Gitu. Nah, kita tulis lagi nih persamaan reaksinya. Persamaan yang terjadi C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 dan 6H2O. Nah, di sini yang ditanya siapa nih? Yang ditanya massa oksigennya. Berarti kita tulis dulu nih hukum kekekalan massanya. Massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Nah, zat-zat yang menjadi sebelum reaksi itu kan C6H12O6 sama O2. Sedangkan massa setelah reaksinya CO2 dan H2O. Nah, terus kita lihat di sini siapa aja yang udah diketahui massanya. Gitu. Di sini ada 18 gram glukosa, terus ada 26 gram gas karbon dioksida sama 10,8 gram uap air. Nah, berarti kita tulis nih. Nah, 18 gram ditambah massa O2 karena massa oksigen nih yang mau kita cari. Sama dengan massa CO2-nya berapa? 26,4 gram ditambah massa H2O-nya berapa? Massa H2O-nya 10,8 gram. Nah, berarti untuk mencari massa O2 itu 26,4 gram ditambah 10,8 gram dikurangi 18 gram. Karena si 18 ini pindah ruas ya, jadi minus. Gitu. Nah, baru deh kita dapat massa O2 yang dihasilkan adalah 19,2 gram. Kalau kamu masih ragu nih, ini bener-bener memenuhi hukum Lavoisier apa enggak, kamu bisa hitung jumlahnya sebelum reaksinya tuh sama apa enggak dengan setelah reaksinya gitu.